Malam telah berganti pagi. Kicauan merdu para burung dan kokokan bersemangat ayam jantan saling bersahutan, membentuk orkestra alamiah yang menyambut kedatangan sang mentari. Cahayanya yang keemasan, masih malu-malu, menyapa bumi dengan kelembutan yang menenangkan, menembus celah-celah dedaunan dan memantul di embun pagi. Di ruang tamu yang nyaman dengan nuansa hangat rumah Ari, jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 kurang sedikit. Namun, Ari masih betah duduk santai di sofa empuknya, menyeruput kopi putih hangat yang mengepulkan aroma khasnya, ditemani sepiring pisang goreng renyah yang baru saja diangkat dari penggorengan oleh ibunya. Uap tipis masih mengepul dari potongan pisang yang berwarna keemasan itu, mengundang selera. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan senyum teduh dan sorot mata penuh kasih, baru saja keluar dari dapur dengan celemek motif bunga yang masih terikat rapi di pinggangnya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan, bibirnya tersenyum geli menatap anak gantengnya itu yang masih mengenakan handuk kuning kesayangannya. Ibu Ari lalu melangkah mendekat dan duduk di sampingnya, kemudian membelai lembut rambut hitam Ari yang masih sedikit basah. "Kenapa kamu belum siap-siap, Nak? Nanti terlambat loh," katanya dengan nada suara yang lembut dan penuh perhatian. Ari hanya menyengir, menunjukkan barisan giginya yang rapi. "Tunggu Nadia datang dulu, Bu. Lagi pula, ini kan masih agak pagi," jawabnya santai, seolah waktu tidak berkejaran. Ari menyesap kembali kopinya, menikmati setiap teguknya seakan tak ada beban di pundaknya. Belum sempat ibunya membalas, tiba-tiba dari halaman rumah mereka terdengar suara deru motor matic yang familiar berhenti, disusul dengan langkah kaki ringan namun pasti menuju teras. Beberapa saat kemudian, pintu jati hijau tua yang kokoh itu diketuk pelan. Lalu terdengar suara lembut seorang perempuan mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ari dan ibunya serentak menoleh ke arah pintu, raut wajah mereka berubah cerah. "Waalaikumsalam," jawab mereka bersamaan, senyum langsung merekah di bibir. Nampak Nadia berdiri di ambang pintu, tampil segar dengan kemeja biru muda dan celana jeans. Rambut merahnya yang panjang dikepang dua dengan rapi, membingkai wajahnya yang manis dan ceria. Ia melangkah masuk, langsung menghampiri Ibu Ari, membungkuk sopan dan mencium punggung tangan beliau. "Apa kabar pagi ini, Bu? Sehat?" tanyanya dengan suara lembut, penuh hormat dan perhatian. Ibu Ari dengan hangat membelai lembut rambut merah kepang dua Nadia yang sedikit berayun saat ia bergerak. "Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak. Kamu sendiri bagaimana?" jawab Ibu Ari dengan nada suara keibuan yang meneduhkan, memancarkan kasih sayang yang tulus seperti kepada putrinya sendiri. Nadia tersenyum manis, lalu berjalan menghampiri Ari. Tanpa ragu, ia mengecup lembut pipi Ari yang masih menyengir, sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Ari, yang sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan sahabatnya itu, hanya bisa menyengir lebih lebar, rona tipis muncul di pipinya yang sedikit memerah. Hubungan mereka memang lebih dari sekadar teman biasa, penuh dengan canda dan perhatian tulus. Namun,
Senyum Ari tidak bertahan lama. Dengan gerakan gemas, Nadia menjewer lembut telinga Ari. "Kenapa kamu belum siap-siap, sayang? Sudah jam berapa ini? Ayo buruan siap-siap sana. Kalau tidak, sekalian saya lepas handukmu itu biar tahu rasa," kata Nadia dengan nada kesal yang dibuat-buat, namun tersirat kepedulian yang mendalam. Ibu Ari, yang menyaksikan tingkah laku dua anak muda itu, hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan tawa geli yang hampir pecah. Sedangkan Ari, bukannya takut, justru tertawa lepas mendengar ancaman Nadia itu. Ia tahu Nadia hanya bercanda, dan justru menikmati perhatian yang diberikan sahabatnya itu. Setelah tawanya mereda, Ari bangkit dari sofa, meraih tongkat putih andalannya yang bersandar di samping meja, lalu berjalan santai menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Ibu Ari kemudian menggeser posisi duduknya lebih dekat ke samping Nadia. Ia memegangi tangan Nadia dengan lembut, tatapannya penuh pengertian. "Maafkan Ari ya, nak. Dia memang seperti itu orangnya, suka lupa waktu kalau sudah asyik ngopi. Kadang ibu sendiri capek menasehatinya," ujarnya dengan suara lembut, sedikit bercanda. Nadia hanya tersenyum malu, pipinya sedikit bersemu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan Ari," jawabnya tulus, membalas genggaman tangan Ibu Ari. Dalam hatinya, ia tidak keberatan sama sekali dengan kebiasaan Ari. Justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat Ari begitu unik dan selalu berhasil mencuri perhatiannya. Tidak lama kemudian, Ari pun keluar dari kamarnya. Ia kini tampak lebih rapi dan bersemangat, mengenakan baju lengan panjang berwarna kuning cerah yang kontras dengan celana jeans hitam andalannya. Ari berjalan menuju sofa beludru coklat tua itu dengan langkah mantap, tongkat putihnya tetap setia menuntunnya. Ia lalu duduk di samping ibunya, meraih tangan ibunya, dan menciumnya lembut. "Ari pamit dulu ya, Bu. Mohon doanya semoga pertemuannya nanti berjalan lancar dan semua urusan dimudahkan," ucapnya dengan suara lembut dan penuh harap. Ibunya membalas dengan membelai lembut kepala anak gantengnya itu, senyum bangga tersungging di bibirnya. "Iya, nak, tanpa kamu minta pun, Ibu selalu mendoakanmu. Semoga pertemuannya sukses ya, nak," jawabnya penuh haru. Nadia pun ikut salim kepada Ibu Ari, merasakan kehangatan kasih sayang yang terpancar dari wanita itu. Ibu Ari membalas saliman Nadia, lalu dengan suara lembut yang sama ia berkata, "Hati-hati di jalan ya, nak. Jaga baik-baik anak ganteng ibu di tempat pertemuan nanti, ya." Beliau kembali membelai lembut rambut merah kepang dua Nadia, tatapannya penuh kepercayaan. Nadia mengangguk mantap, sorot matanya menunjukkan keseriusan. "Iya, Bu, pasti saya jaga baik-baik Ari," jawabnya, berjanji dalam hati akan melaksanakan amanat itu dengan sepenuh hati. Mereka bertiga kemudian berjalan bersama menuju halaman rumah, tempat motor matic merah andalan Nadia terparkir rapi di bawah naungan pohon mangga. Nadia dengan cekatan membantu Ari duduk di jok belakang, memastikan posisinya aman dan nyaman.
Setelah Ari benar-benar duduk dengan tenang dan memegang erat pinggang Nadia, barulah Nadia melajukan motornya pelan, meninggalkan rumah Ari yang damai menuju ke kantor PT Mitra Pulsata, tempat pertemuan itu akan dilaksanakan. Perjalanan membelah hiruk-pikuk jalan raya itu memakan waktu hampir 40 menit. Akhirnya, mereka pun sampai di kantor PT Mitra Pulsata, sebuah ruko modern dengan 3 lantai. Kemudian Nadia memarkirkan motor Matic merah andalannya itu di tempat yang telah disediakan. Nadia segera membantu Ari turun dari motor, lalu dengan sabar menuntunnya memasuki kantor PT Mitra Pulsata hingga akhirnya sampai di depan ruangan pertemuan. Ternyata, ruangan pertemuan itu sudah dipenuhi oleh para agen pulsa lain seperti Ari, yang datang dari berbagai daerah. Nadia lalu memilih duduk di bangku paling belakang, sebuah posisi strategis yang ia pilih agar Ari tidak terlalu repot berjalan untuk keluar masuk ruangan jika ada keperluan, menunjukkan lagi perhatiannya yang detail. Mentari menjelang siang bersinar terang benderang di luar ruangan, memancarkan cahayanya yang hangat dan energik, sehangat suasana di dalam ruangan pertemuan yang penuh antusiasme. Ari, di sisi lain, diam-diam berharap semoga acaranya segera dimulai dan cepat berakhir, sehingga dia pun bisa pulang secepat mungkin, kembali menikmati segelas kopi putih dan sepiring pisang goreng hangat buatan ibunya. Sedangkan Nadia, di sampingnya, dengan tatapan lembut yang tak bisa ia sembunyikan saat melirik Ari, berharap semoga acaranya bisa berlangsung selama mungkin, memberinya kesempatan untuk berlama-lama berduaan dengan laki-laki yang telah mencuri hatinya itu. Laki-laki yang ia dambakan lebih dari sekadar sahabat.